nyerah, jangan baperan. Kalau baper jangan kerja, kalau kerja jangan baper. Kalau sekarang ting masuk kiri, keluar ting masuk kanan, ting ting. Kalau sekarang kita sama dengan Inaura. Oh gitu. Iya. Oke. Sama Inaura loh. Kita dengan Inaura ya guys. Thank you loh Cive sudah sekian belas tahun bersama Inaura ya. Terus kan? kalau zaman dulu kan, dong masuk sini. Wah, udah pingsan gitu. Selamat datang di podcast Wheel of Hairdresser, tempat di mana kita untuk menyelami dunia tata rambut yang di mana Wheel of Hairdresser adalah satu-satunya program podcast untuk menginspirasi para hairdresser Indonesia. Nah, kali ini gue lagi bareng sama salah satu salon hits Bandung yang salonnya tuh gampang banget ditemuin di pojok kota Bandung. 100 meter, 200 meter ada. Ntar 300 meter ada lagi. Gitu. Kayaknya ini bakal menginspirasi banget buat kita semua, para hairdresser di seluruh Indonesia. Kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru bareng dua orang founder, pemilik dari Strawberry Salon Bandung. Halo Cive, tos dulu kayaknya nggak seru kayaknya kalau kita nggak tos-tosan nih. Cive, ini bisa nggak sih cerita atau mungkin Ciuli deh, gimana caranya asal muasal terjun ke dunia hairdresser? Terjun ke dunia hairdresser ya, dulu kan lulusan SMA nih, udah nggak ngerti lagi mau kerja apa nih Pak Arya kan. Jadi ya coba-coba ke pelatihan hairdresser, mulai dari satu salon sampai sekarang 35 cabang. 35 cabang. 30. Makanya kita bisa dibilang tadi kan 200 meter kayaknya ada strawberry. Ntar jalan lagi 300 meter ada strawberry lagi. Dan itu bisa dibilang bahwa ini cuma di kota Bandung aja ya. Bandung, Tasik, sebentar lagi coming soon Bali. Wow. Woi. Nah, sebetulnya pemiliknya dari si Strawberry Salon itu kan pertama perintisnya sudah ada Ciuli dong. Ya. Ya. Oke, terus ini berkembang dong Ciuli. Udah sekitar kita 18 tahun 18 sampai 19 tahun deh kayaknya, tahun ini 19 tahun. Oke, 19 tahun 19 dengan 35 cabang. 35 cabang. 35 cabang. Nah, pemiliknya sendiri untuk Strawberry Salon itu Ciuli doang atau siapa aja sih sebetulnya? Kita tuh sebenarnya belum buka franchise, jadi semua masih dipegang sama kita masing-masing. Jadi kayaknya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi lah kita bakal kejar franchise. Oke. Kita bisa tunggu Strawberry di Indonesia mungkin nanti gitu. Keren. Nah, tapi dengan pendidikan yang tadi ya, Ciuli bilang cuma lulusan SMA. Ya, betul. Terus kursus-kursus gitu. Kita kursus ambil pelatihan paling cuma sebentar gitu. Masalah dana juga loh Pak Arya dulu kan. Oke. Jadi ambil yang paling singkat, paling paket paling ekonomis. Ya kerja sebisa mungkin, ya merintis dari kecil. Tapi ini Strawberry ini kan kayak family company ya. Oke, ya. Artinya kan ada Ciuli dan ada beberapa beda pemilik gitu Yes, ya. betul. Ada Cive. Oke, ada Cive. Ada Cinovi juga, ada Coach Chandra juga. Nggak sempet hadir kan ke sini. Ya, oke. Nah, aku balik ke Cive ini. Stres banget deh kayaknya ya. Kayaknya mikirnya lagi berat banget mikirnya. Kenapa, Ci? Lagi sedih. Aduh. Lagi sedih kenapa? Bukannya udah 35 cabang gitu. Lelah. Cive, kok bisa sih terinspirasi juga ikutan bisnis di dunia salon gitu? Salon, bisnis di dunia salon. Pada saat itu lulusan cuman SMA. Terus mau ngapain? Kerja dulu gue udah punya anak. Terus ya udahlah, coba-coba aja di dalam rumah gitu kan, buka-buka salon dari kaca cuman 2, dari ngerjain semua cuma sendiri. Akhirnya gue punya pegawai 1.
sekarang pegawai ya hampir 30 dari satu cabang gitu kan ya, dari ngerembat juga gue yang ngerembatin gitu ya, pokoknya dijabanin aja lah pokoknya, ya dijalanin aja. Nah, itu waktu buka salon itu emang disuruh-suruh sama Ciuli? Apa kepengen sendiri inisiatifnya, gue dong ngajarin gitu? Iya loh, awalnya dulu kan memang kita kita Ciuli usaha dulu ya, ya Ciuli kan. dulu. Udah gitu terus gue bilang kan sama dia, udahlah Karena lu gue ikutan pengangguran dulu kan ya, ya. udah lalu daripada nggak ada kerjaan, oke lah yuk gitu, coba-coba gitu. Coba masuk ke dunia salon gitu. Gue pikir mana dulu bestie gue di sebelah ada salon, lagi aduh suka nggak enak hati gitu ya. Ya udahlah dijalani di dalam rumah dulu juga buka salon ya Pak. Tapi dulu sebenarnya cuma 2 kaca doang ya? Ya cuma kaca Ya, dua, mulai dari dua kaca doang betul, tiga Tiga? yes. tiga kaca lah. Dan itu pegang sendiri waktu itu Ciuli? Dulu kebenaran kan karena memang belum ada pegawai juga kan yang bantu kan, jadi ya semua dihandle sendiri dulu. Oke, 35 salon itu berawal dari cuma satu rumah 3 kaca, satu salon 3 kaca, Satu garasi ya. satu garasi, satu garasi 3 kaca. Kebayang nggak sih gitu kan? Kebayang. 18 tahun. Ngontrak juga, cuman ngontrak. Ngontrak ya? Garasinya juga ngontrak, cuma berapa ya? 3 juta ya setahun ya? 3 juta. Iya, 18 tahun yang lalu ya? Iya, 3 juta setahun. 18 tahun yang lalu. Iya. Tapi itu kalau nggak punya keberanian yang luar biasa kayaknya agak susah ya. Kalau nggak nekat, Kalau nggak nekat, kalau nggak modal, nggak deh, karena kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak luar biasa, kayaknya itu nggak akan jadi itu. nah apa sih Bang, motivasinya apa sebetulnya? Awalnya motivasi kenapa akhirnya Ciuli mikir, udah deh gue bikin salon? Jujur li sih sebenarnya karena keterbatasan pendidikan pada saat itu sebetulnya. Tapi ya didukung juga dari si mama, udahlah gitu, usaha kecil-kecilan cobain. Taunya ya mungkin jodoh, pati, mati, rezeki, semesta mendukung ya kita jalan terus gitu. Menginspiratif sih ya. Jadi bener-bener kepaksa kan sih Ciuli? Semua itu tuh memang awalnya harus dipaksa dulu. Harus dipaksa. Semua tuh iya betul. Oke, jadi karena kondisi, jadi sebenarnya papa mama dulu juga bukan pemilik suatu usaha gitu. Bukan Enggak. loh sebenarnya. Kayaknya saya juga, makanya kalau tadi Pak Arya bilang dipaksa apa terpaksa kan? Terpaksa. Kayaknya kalau saya jadi anaknya konglomerat juga gue nggak mau buka salon, ngapain, pusing kan buka salon, pusing ngurusin tamu, ngurusin tamu yang rewel, yang bawel, Bahasa pengen gue gitu. Cobain deh pokoknya orang-orang yang punya salon pasti semua rata-rata mengalami yang namanya kerewelan customer, yang bawelnya customer, yang pengen gua gigit juga banyak. Iya. Enggak lah ya, cuma Enggak mungkin juga. ya mungkin gue lebih sabar loh dari Gua kan gak sabaran. Iya. Buat salon aja. Terus Ciuli sendiri pada saat bikin salon, inspirasi strawberry itu dari mana? balik lagi loh, sebenarnya tuh nggak terlalu banyak persiapan apapun pada saat itu ya Pak. Gara-gara cuman ada film Strawberry Shortcake dulu, aku lupa lah, ya udahlah namanya yang paling gampang diinget deh, strawberry, ya udah strawberry. Nggak punya pemikiran plan bisnis lah. Mungkin zaman sekarang kan kita harus punya plan bisnis, zaman dulu sih nggak, mengalir aja gitu. Ada kesempatan kita ambil, kita kerjain, jalanin apa yang ada sekarang, ya udah itu aja. Dari dulu tuh kayak gitu sampai sekarang gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin dari mana ilhamnya, nggak ada yang gampang, yang mudah. Strawberry gampang mudah diingat orang, ya udah itu aja deh gitu. Tapi dulu yakin nggak sih kayak Cive deh? Cive kan awalnya kan dipaksa dong, bener-bener dipaksa. Kalau Ciuli kan memang sudah pernah mencoba sebelumnya gitu kan. Kalau Ciuli kan udah pernah nyoba sebelumnya ya, maksudnya sebagai perintisnya si Strawberry. Tapi kalau Cive kan kayak setengah, ayo didorong-dorong gitu kan. Nah, Cive sendiri yakin nggak sih waktu awal, aduh gue dipaksa nih, artinya kan bukan suatu keinginan Cive sendiri. Yakin nggak sih bikin salon itu bisa sebesar sekarang? Apa yang membuat Cive itu yakin? Kalau saya mah orangnya gimana ya Pak, nggak mikir satu keyakinan atau nantinya gimana atau gimana, nggak. Kan kalau yang namanya salon kan kita kan harus punya basic cutting dong, cutting lah, dan karena menurut gua salon itu sesuatu hal yang nggak pernah gue pikirin sebelumnya gitu loh. Salon itu menurut gue, apalagi gue harus motongin
gua aja pribadi ke salon aja, gua mah orangnya yang gremet-gremet, yang pengen cepet-cepet gitu. Sekarang gua harus ngadepin potong rambut apa segala macam. Gua aja juga belajar dulu, gua belajar ngeles aja di tempat lesnya cuma 300.000. Itu tuh cuma lesnya kilat Pak, cuman 1 minggu 300.000 1 minggu. Udah gitu buat kumpulin temen orang-orang sekampung buat dipotong rambut, sini gua ada yang mau potong rambut nggak, gua potongin, ada yang motong sebelah, ada yang segini. Nah itu gua mah belajarnya memang dari alam semesta aja udah dah gitu. Tapi memang ada Nggak ada ada tes informalnya lah, les gitu. Iya lesnya itu Ada yang gua ya, lesnya yang 300.000 itu itu seminggu itu. selama seminggu Selama itu. seminggu karena gua nggak tahu kemana kan. Ya udah gua seminggu itu aja Tapi gua belajar diajarin gitu. juga sih, di influence juga sih ya, masih kayak Enggak, Cil dia gitu mah kan. nggak belajarin gua, dia cuma bilang aja kayak gini kalau misalnya ngebonding gitu ya. Gue gimana dong nih mau ngebonding pertama, dia cuma bilang lu baca aja tuh petunjuknya, 1 harus kayak cuci begini, yang 2 lu baca aja tuh katanya petunjuknya. Dia cuma bilang begitu. Tapi Ya. it's work loh. Itu Iya loh. betul. Work ya. Itu betul. Misalkan kayak di sini ingredientsnya kan, ada kan dulu misalkan apa produk, lu harus baca tuh pakainya nomor 1 pakai cuci apa-apa, terus nomor 2 tempelkan step di ya udah gua ngikutin aja, lu baca aja tuh begitu gitu Pak. Itu It works, itu berhasil gitu. Kalau sekarang mah lu tinggal lihat YouTube apa juga banyak. Dulu mah mana ada, nggak ada. Tapi kalau Ciyuli sendiri belajarnya dulu Kalau emang Ciuli mah memang banyak. belajar dia mah. Dia Banyak mah belajarnya. masuk sekolah. Ya dulu sekolah. Dia sekolah. Kalau gua sekolah alam semesta. Berarti tadi kan pemiliknya kan ada Ciyuli, terus ada Ciyufei, ada Cinovi, ada Ko Chandra. Iya. Nah, berempat kan family ya, Iya. family gitu kan. Terus sepakat dengan nama strawberry itu nggak masalah Enggak. gitu. Enggak lah ya. Enggak ya. Oke lah, aman. Enggak lah. Oke, jadi walaupun pemiliknya manajemennya gimana sih Ciyuli dengan strawberry ini? Untuk saat ini kita masih masing-masing sebetulnya, tapi akan kita usahakan ke depan kan kita akan menghadapi franchise yang tadi kita obrolin kan. Ya mungkin akan ada pemberesan manajemen dan lain sebagainya lah. Jadi Akan diusahakan. setiap pemilik itu saling memanage salonnya Iya, masing-masing. betul. Iya. Oke. Biasanya di dalam satu family siapa sih jadi wagengnya biasanya? Yang paling apa ya? Yang paling harus diikutin omongannya nih di dalam ngelola bisnis. Enggak mungkin kita saling kasih masukan lah semua juga. Yang ini ada kelebihannya, dia kasih bisnisnya di segi pembenahan pegawai misalnya, yang aku misalnya dari segi manajemen bisnisnya, Coach Chandra dari ya kita saling kasih masukan. Oke. Tapi yang paling yang paling berperan untuk kemajuan namanya Strawberry as a brand supaya lebih gede itu Ciyuli atau Cifei atau Ko Chandra atau Cinovi? Kayaknya Ciuli deh Pak. Ciyuli ya. Kenapa? Karena Ciyuli paling banyak cabangnya kayaknya ya. Iya. Kayaknya dia punya power yang kayak super power gitu. Superwoman-nya ya. Iya. Oke. Kalau dia udah ngomong, udah runtuh aja tuh Pak, udah. Oke. Tapi kalau strategi nih ya, kita harus ngatur strategi bisnis penjual, strategi gimana supaya salon tetap establish gitu kan. Dia jagonya Pak. Oke. Enggak. Tapi strategi dari Ciyuli, tapi strategi adalah ditularkan dimitingin bareng sama adik kakak dan adik-adik gitu sih. Ya mungkin karena kita kebenaran adik kakak juga nggak terlalu sulit ya untuk ngobrol, ya kita ngobrol sebatas, nggak selalu meeting lah sambil makan, sambil call di grup apapun lah kita bahas ya untuk kebaikan Strawberry, ya diambil yang positifnya, yang jeleknya dibuang gitu aja sih. Pokoknya kita mah berempat solid lah Pak. Tapi ada meeting nggak sih, meeting bareng gitu berempat? Ada gitu? kalau urgent ya. Kalau Ada urgent? Ada. Apa sih yang menurut Strawberry urgentnya Strawberry? Omset turun? Enggak kan? Ya, Bukan mungkin berondong? loh, Enggak? mungkin di zaman enggak lagi ya ampun, berondong. Aduh
Aduh jangan. Jadi apa yang paling urgent menurut Strawberry? Angel apa kalau ada Triangles gitu, pada Angel pada kumpul semua gitu. Kalau ngomongin omset. Ngomongin omset. Ngomongin saingan bisnis zaman sekarang Oke. yang dirasain sama semua bidang. Itu kalau ngomongin omset nih. Iya. Biasanya Omset dan tentang rate harga ya. Kita kan di Bandung tuh sekarang lagi, semua salon lah, bukan Bandung aja, semua tuh lagi perang harga. Kalau zaman dulu kita lagi ngomong ya, kan Bapak ngomong apa sih yang urgentnya, kita lagi ngomongin omset dan ngomongin perang harga di Bandung dan semua mungkin ya, harga-harga itu lagi perang gila-gilaan lah. Masa ada yang misalkan cat rambut sudah 299 atau 199. Kadang-kadang kita kan harus berpikir keras, kita mikirnya dengan standarisasi gaji karyawan, dengan standarisasi bayar barang dan operasional masuk nggak ya dengan harga segitu gitu loh Pak. Nah itu yang harus kita meetingin, yang kita harus godok. Ini kita mungkin nggak sih kita ikut harga mereka, karena aku lihat tuh gila ya harga segitu, wah rame banget gitu Pak. Pasti kan otomatis kalau ya Bandung kan cuma segitu-segitunya aja ya, nggak kayak Jakarta kan luas banget. Kalau Bandung ya cuma segitu-gitunya aja. Sedangkan kalau dulu mungkin salon di Bandung misalkan ada 500, kalau sekarang kan mungkin bisa 1.500 berjamurnya gitu. Gimana caranya kita supaya bisa tetap bertahan dan tetap meluaskan salon? Oke, ini kan kalau dari sisi gimana sisi harga. Oke, ya kan? harga ya. Tapi dari Ciuli sendiri ada dari sisi persaingan ya. Persaingan apapun lah, semua bisnis pasti punya kendalanya kan. Jadi ya kita cari sama-sama waktu, cari solusi ya, banyak lah. Tantangan bisnis zaman sekarang Bapak kan mungkin juga paham juga Pak. Yes. Tapi ini termasuk suka duka ya. Ini termasuk suka dukanya gimana kita ngelola bisnis. Tapi ada nggak sih suka duka pada saat di awal ngerintis bisnis, di mana itu nggak pernah bisa terlupakan gitu loh. Pengalaman gitu ya? Iya, dari awal awal bisnis. Kalau sekarang kan ini kan cuma masalah persaingan ya. Kalau persaingan itu kan ya mau nggak mau kita temuin, tapi kan ya di awal mengelola bisnis mesti ada kan satu momen di mana kita tuh kayak ragu, gue terusin nggak ya nih bisnis, gue terusin nggak ya, gue yakin nggak ya. Gue nemu lah satu ya, gue yang jawab ya. Kadang-kadang kalau yang namanya kita dunia salon itu pasti berhubungan dengan manusia kan? Iya. Dengan human. Karena kita beda jualannya kayak jualan produk gitu. Kalau kita jualan produk ya udah deh, ini jualan produk ya pasti harganya sama, bentuknya barangnya sama, misalkan apanya sama. Kalau kita kan salon kan jualannya jualan jasa ya Pak ya. Yang paling yang momen-momen gak terlupakan yang membuat kadang-kadang saya tuh bukan lelah ya, kadang-kadang aduh nih salon bener nggak ya gitu, bidang yang harus gue jalanin ke depannya gitu kan. Bener. Ketika kalau misalnya ada banyak tamu-tamu yang bukan rewel ya, yang kadang-kadang yang marah-marah gak jelas gitu ya, yang komplain-komplain gak jelas, terus yang kadang-kadang ngeluarin kata-kata yang gak bagus juga. Komplain boleh mungkin ya, tapi kadang-kadang yang suka melukakan hati gitu kan, kadang-kadang itu tuh suka bikin down gitu ya, buat dulu kan Bapak nanyanya zaman dulu kan, waktu kita masih menjadi tunas gitu kan, ini baru keluar terus diterpa sama yang kayak gitu, kadang-kadang tuh suka aduh bener gak nih ya salon tuh apa tuh Cipe? Apa tuh yang paling membekas tuh? Ya kadang-kadang banyak lah gitu yang kita tuh dimaki-maki sama orang gitu, padahal gua tuh kan masih baru gitu di bidang salon tuh, yang gua tuh masih belum tahu gimana cara menanganinya gitu. Kalau sekarang ting masuk kiri, keluar ting masuk kanan, ting. Kalau sekarang kita udah mengerti cara menghadapi klien gimana caranya, saya gimana nih. Kalau zaman dulu kan masuk sini, wah udah pingsan gitu kan. Kalau dulu kan, karena kan Bapak nanyanya dulu kan. Iya, benar. Gua belum bisa tahu cara menangani. Tapi nih itu salah satu kendala, oke. Kendala yang makanya membuat tapi buktinya Yuli, Mbak Cipe ya masih berdiri kan kokoh gitu ya kan? Uang tangguh Pak, nggak nah, artinya kan sekarang untuk menjadi seorang hairdresser itu kan benar-benar muka tembok. Bukan muka tembok lagi, bukan semen. Iya benar-benar. Ultraman gua mah Pak. Ultraman ya. Iya. Oke. Nah, kita ngomong tentang segini banyaknya salon Strawberry, itu kan nggak luput dari gimana kita ngelola sumber daya manusia.
Kita ngomong deh satu salon itu berapa sumber daya manusia sih, Yuli? Tergantung lokasinya, Oke. tergantung potensi Rata-rata tempatnya. Rata-rata mungkin 8 sampai 9 orang. 8-9 orang. Yes. Ya kalau yang kecil itu Iya. kan. Kebayang nggak sih kalau 35 kali 8-9, anggap itu 10, 350 orang. Inaura segitu juga loh, gitu ya kan? Dengan Luar 350 biasa loh Inaru orang. juga ya benernya sekarang. Tapi aku ngerasa nggak, dan gini nih, nge-manage sumber daya manusia itu kan nggak mudah. Apalagi ini kan secara person to personnya itu kan harus benar-benar Yes. deket, Yes, betul. personality treatment banget gitu kan. Salah-salah poles dikit, salah-salah towel dikit. Itu gimana tuh, Ciuli? Learning by doing ya, tiap tahun kita berubah, tiap tahun kita belajar loh untuk memahami sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Menurut saya jam terbangnya ya memang setiap kali ada masalah kita ngobrol, musyawarah, keluar solusi. Tapi mungkin ada saat dimana juga kita beberapa kehilangan sumber daya manusia yang kita nggak bisa pertahanin, nggak apa-apa, kita terus jalan, belajar dari kesalahan lah Pak intinya, gitu loh. Tapi yang bisa ngebuat mereka menjadi betah gitu, ada nggak sih? Apa sih ya kunci resepnya untuk menjadi 35 salon? Tapi kan dengan banyak dong otomatis karyawan yang emang udah 10 tahun ikut, 15 tahun ikut. Iya, betul. Itu gimana caranya Strawberry, Ciuli sama Civa itu nge-manage itu? Ya kita bikin, mungkin dari aku kita bikin suasana kerja sangat menyenangkan, harus apalagi kita bidang seni ya Pak, Ya. bidang art, kita nggak bisa kasih mereka tekanan yang aturan terlalu baku atau apa. Kita bikin suasana kerja gimana caranya menyenangkan. Contohnya menyenangkan aplikasi room karaoke room nih di Mungkin apa nih? kalau aku lihat sih kayaknya mungkin bentuk kerja sama tim tuh yang solid tuh kayak kekeluargaan gitu. Jadi jangan yang ngomong tuh kalau misalnya ada salah nih, kita nggak biasain yang kita langsung ribut, nggak, no. Kita biasain ngobrol secara baik-baik, intonasi yang baik. Ya mungkin dari situ jadi lebih lebih solid lagi lah timnya Nyaman gitu. lah, nyaman. Tapi ini kan versinya Ciuli ya, dimana emang Ciuli itu kan emangnya orangnya beda karakter sama Cive. Beda ya? Ya kan, beda. Kalau Cive kan orangnya nembak melulu ya kan, Yes. pegang senjata dulu kan, nembak melulu, jedar gitu kan. Waduh, Waduh, kelihatan ya Pak, kelihatan. Iya kan. Cive gimana itu nge-manage segitu banyaknya pegawai dengan gayanya Cive yang Kalau saya mas, sebentar ngomong sebentar dia udah lupa. oh gitu. Nah, gue mah bikin santai aja lah Pak. Bikin santai aja, nggak dibikin pusing lah udah. Sekarang udah ketemu lah ketemu rumusnya. Rumusnya. Nah, rumus perjalanan yang sudah gue iniin sekarang udah ketemu rumusnya. Nanti gue kasih tahu rumusnya. Rumusnya tenang aja. Tapi Ciuli pernah nggak sih udah kasih kepercayaan ke operation manager satu di salon gitu kan, terus udah nyaman, udah maksudnya apa yang lo mauin, apa yang lo mau apa sih yang lo harapin dari gua nih ya, kasih kepercayaan personal, terus tiba-tiba ditikung terus atau melakukan suatu ya di in commitment lah di situ gitu, pernah dong pasti. Ya mungkin namanya manajemen human, kita harus siap dengan itu loh Pak. Manusia itu kan nggak bisa stay. Cuman mungkin kita lebih ke arah ya kalau memang terjadi hal seperti itu ya kita ujung-ujungnya kita cari solusi lagi aja deh, intinya gitu. Walaupun apapun yang terjadi, memang kan mental kita harus sudah selalu siap menghadapi apapun Pak sebagai entrepreneur gitu. Ya, ini kalau sudah terjadi setelah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan setelah itu kita baru bisa ngomong seperti ini ya, Ci. Yes. Tapi pas pertama kali terjadi mendengar hal yang itu, gue ditikung nih, gue di ini nih. Jarang terjadi mungkin ya kecewa ada, tapi nggak perlu terlalu berlarut-larut lah mungkin ya. Sebagai pemimpin juga kan kita harus
mungkin yang satu bikin kecewa, tapi yang lain juga masih butuh kita buat stay lah. Jadi nggak perlu terlalu fokus sama masalah lah Pak. Oke. Kita harus selalu terus jalan apapun kondisinya gitu. Prepare for the worst. Iya. Oke. Iya. Ya. Selalu bersiap-siap untuk setiap masalah yang akan datang. Yes. Ya. Nah, di salon kan kan punya 35 salon. Artinya kan di setiap salon itu kan punya personal manajernya ya. Yes. Supervisornya. Supervisornya gitu kan. Owner, supervisor, karyawan. Yes. Terus kasir Yes. Ada. Itu laporan ke supervisor atau langsung laporan ke owner? Ada timnya, ada divisinya masing-masing. Ada divisinya Yes. masing-masing. Ya. Oke. Jadi memang ada struktur yang jelas Ada dan medsos zaman sekarang harus ya, medsos. ada medsosnya juga. Divisi. Iya. Itu setiap salon itu berarti punya tim medsos sendiri, Iya. pengelolanya, kasih, supervisor, wakilnya, kru. Iya. Tapi apakah semua langsung report ke owner? Untuk saat ini karena sudah banyak, mungkin ada satu lagi manajer. Udah dari situ mungkin laporan baru ke aku gitu. Oh, oke. Supervisor dong, bukan? Bukan, jadi dari supervisor tuh Pak, kita punya satu manajer lagi. Oke. Jadi dari supervisor nggak langsung turun ke owner, jadi langsung ke pusat dulu. Oke. Nah gitu. Nanti dari manajer ini nanti langsung ke owner. Oke. Dan menurut Julie, apa sih yang membuat mereka betah? Yang membuat mereka betah ya mungkin bosnya baik-baik mungkin ya. Oke. Ini juga ya, ini karakter begini kan ada tuh yang pemimpin tuh kan, apapun lah pemimpin, kalau memang hatinya baik, motivasinya baik, kerasa kok sama tim juga. Mereka nyaman lah pasti gitu. Dimulai dari kitanya aja mungkin ya, para pemimpin harus punya mengayomi anak-anak, betul nggak ya? Kalau saya mah sayang banget malah. Yes, gitu, kerasa Ada yang lah. dari pertama saya buka salon sampai sekarang masih ada. Ada. Yes. Dan itu nanti gue kasih piala ntar lagi ya, tunggu ya. Ada. Oke. Tapi kalau tiba-tiba nih ya ada karyawan yang sudah tidak in komitmen sama owner, terus ternyata buka sendiri gak seenak yang dibayangkan. Ada nggak sih yang kejadian, Bu aku pengen balik lagi dong gitu? Ya mungkin ada beberapa yang keluar terus minta kita balik lagi. Ya kita mungkin kalau ngelihat pas kita lagi butuh, nggak ada baper-baperan lah. Kerja profesional, selagi kita butuh, dianya butuh, ya oke, yuk kita kerja lagi bareng-bareng, it's okay. Ada Banyak sih. lah, Pak. banyak. Banyak. Ya. Dan kerjamu udah nggak usah baper zaman sekarang mah. Kalau Yes. kita butuh, kita welcome. Lu mau keluar, misalkan lu mau, silahkan gitu aja. Dan nggak dikunci, nggak dikelotok, nggak digembok juga. Ya. Tapi ngerasa karyawan yang sudah keluar dari Strawberry ini kan suatu hal yang lazim ya. Yes. Sudah sangat manusiawi sekali. Kita kadang mendidik orang terus ngerasa sudah pintar, sudah ini, terus akhirnya buka sendiri gitu kan. Terus main-main campaign, gue bawa nama Strawberry misalnya kan, terus bongkar isi dapur Strawberry misalkan gitu. Ada nggak sih dengar kayak gitu? Ada dong otomatis. Ada mungkin ya, cuman ya it's okay. Ilmu dipakai untuk jadi lebih baik, ya kita nikmatin bareng-bareng lah. Gitu. Yes. Jadi Ada ya? gua mah nggak ada yang pemikiran, ya lu mau bongkar juga nggak apa-apa, bongkar aja udah nggak apa-apa dah, gitu aja. Gak usah dipusingin lah. Ya, take you can take aja, apa ambil yang lu bisa ambil aja gitu. Ada ilmu, ada apa, nggak usah. Gua mah nggak pernah mikirin yang lu nanti keluar ya jadi gimana, jadi lu jadi itu, enggak santai aja lah di flow. Karena kepala tetap akan di depan ya, ekor akan tetap di belakang ya. 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 Ya kan, makanya memang salah satunya tips and trick untuk bertahan itu adalah mungkin karena strategi, karena nggak cuma jual harga murah. Nggak cuman. Iya kan, karena harga murah itu kan bukan suatu hal yang pasti akan berlangsung lama, gitu kan. Tapi kan banyak banget di situ yang berperan gimana supaya kita tuh bisa tetap bertahan kan. Iya, harus sehat ya Pak ya, manajemen kita, yes. Gitu. Oke. Karena kalau kita ngomong tentang posisi salon-salon Strawberry,
itu kan kadang berdekatan. Ada aturan nggak sih berapa sih jarak antara satu salon ke satu salon yang lain? Ada lah ya sebenarnya, Ada. kita nggak cuma 100 meter juga Oke. kan. Kita lihat potensinya nih Oke. yang memungkinkan. Oke, agak jauh. Ya memang ada radiusnya juga. Ada radiusnya Yes, juga. yes. Oke, tapi itu siapa yang mempelajari itu? Apakah si owner sendiri atau punya tim untuk riset market? Kebenaran mungkin masih kita yang pikirin, oh ini terlalu deket nggak? Oke, kalau terlalu deket jangan gitu. Ya kita lihat aja deh dari radius aja sih, mudah sih itu. Wow, Oh, masih sendirian semua ya? Kayaknya buka lowongan kan nih? Gitu. Jadi emang masih bener-bener di-handle langsung sama Sendiri, semuanya sendiri. sendiri sama ownernya ya. Kebayang sih ngeliat Strawberry Group tuh kalau jalanin setiap tahun tuh ke Jepang, keliling Eropa gitu kan. Ternyata menggiurkan. Ternyata memang bisnis ini menggiurkan ya. Memang bisnis di salon itu cukup memusingkan. Sekarang mah pusing Hah? Enggak menggiurkan, salon mah jujur aja. Lebih menggiurkan buka restoran ya kalau kata saya. Masa? Saya next juga pengen deh buka restoran, Pak. Tapi Mia kemarin katanya kurang menggiurkan tapi nambah melulu ya salon ya. Kurang menggiurkan tapi nambah 2, nambah 3 gitu. Meniliur salon mah. Liar mah tapi mah buka-buka Liar. terus. Liur. Oke, nah andalan. Salon itu kan banyak banget andalannya yang memberikan kontribusi terhadap keuntungan salon nih. Dari Strawberry itu mayority yang bikin Strawberry itu hidup gitu. Smoothing ya. Smoothing ya. Kita tuh kerennya di smoothing. Kita pasti selalu pakai Inaura. Oke. Smoothing kita murah. Smoothing kita murah, Pak. Tapi kualitasnya jangan ditanya lah ya, jangan ditanya. Kita kan sering tek-tekan tuh kan. Ya, oke. Smoothing kita tuh smoothingnya udah harganya kita nggak berani kasih mahal lah, kita kasih harga murah karena produk kita juga dari kita supporting juga dari Inaura juga harganya mantap. Jadi kita juga bisa jual harga juga ke customer juga murah. Kalau kita pakai harga yang produk yang mahal ya kita juga pasti jualnya juga harus agak mahal kan. Sedangkan sekarang yang produk-produk yang maksudnya yang harga-harga yang lagi digandrung itu diminati kan harga-harga yang murah gitu. Tapi strateginya apa? Maksudnya tadi dengan bersaing dengan harga-harga smoothie yang murah, pewarnaan yang murah-murah gitu dari Cipe. Kita harus maksudnya gimana tadi, Pak? Ya, maksudnya dengan strategi dengan apa ya? Dengan persaingan harga yang ancur-ancuran gitu kan. Dimana kan harga itu kan menjadi apa ya? Menjadi pertama kali orang menjadi concern untuk bertanya berapa harganya. Terus kalau dia harganya oke, mereka akan coba gitu kan. Sementara kan kita nggak mungkin akan menurunkan harga servis seenak-enaknya dong gitu kan. Itu gimana caranya sih, strateginya si Strawberry sendiri gitu? Enggak lah, untuk saat ini kan enggak main perang-perangan harga juga lah, kita punya kualitas yang harus dijaga loh Pak ya. Jadi ya kita sebisa mungkin kita akan kasih hasil yang terbaik deh. Dari kita tuh patokannya yang kita kerjain hasilnya harus yang terbaik yang kita bisa kasih buat tamu pun bakal ngerti kok. Sebenarnya untuk apalagi salon ya, menurut aku perang harga boleh dilakukan, tapi tetap balik lagi customer juga pengen hasil yang terbaik buat dari segi rambut. Strateginya apa? Anak-anak kita harus benar-benar handal di bidangnya. Anak-anak kita persiapin dengan ilmu, training center selalu berkembang untuk segala jenis rambut, kita harus terus ikutin gitu. Jadi strateginya ya tetap kalau untuk di jasa sih kita harus kasih hasil yang paling bagus dulu gitu. Kalau menurut aku ya. Iya, tapi kan tamu-tamu itu ada dong tamu-tamu yang loyal, terus berdatangan tamu-tamu yang baru, betul. Nah, tamu-tamu yang baru ini apakah memang berdatang dari mulut ke mulut atau fungsinya di sosial media sendiri gitu? Yes, nah ini mungkin kalau sekarang 2 tahun 3 tahun ini kerasa banget Pak fungsinya media sosial. Dunia online itu untuk membantu semua perusahaan dari segi apapun, kita butuh beralih ke dunia online. Dimana ya itu sangat membantu banget untuk mendatangkan tamu-tamu baru. Yes, betul banget. Nah, untuk yang ngelola sosial media ini Cipe punya
pengelola sosial media sendiri nggak? Ada Ada. dulu. Kalau sekarang kita usaha nggak ada sosial medianya mah udah ke laut aja dah Pak. Yes. Berarti semua salon punya Harus pengelola ada. sosial media Harus, masing-masing. iya. Harus ada yang bantu dari segi adminnya. Ada Pokoknya admin. pokoknya memang kerja zaman sekarang kita harus melibatkan dunia yang baru ini dunia online ini, Pak. Tapi ada yang standarisasi nggak sih sosial medianya si mengelola secara grupnya si Strawberry? Yes, ada. Harus kayak gini ya, harus kayak gini ya, harus kayak gini Ada ya. yang pasti sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya Pak, asal dari kita kebijakannya jangan ngandung sara, jangan menyinggung body shaming. Selanjutnya kita bebas berkreativitas apapun di dunia ini gitu. Ya, kalau kita ngomong target marketnya target marketnya si Strawberry. Yes. Strawberry itu nyasar kemana sih target marketnya? Semua kalangan ya. Semua sebetulnya. kalangan. Pengennya sih semua kalangan, tapi untuk ke depan mungkin target pangsa pasar kita semua orang udah tahu kita memang ada di generasi anak-anak muda. Sebetulnya Strawberry itu salonnya anak-anak muda banget gitu loh. Yes. Oke, yang Korean look. Yes, gitu loh. Anak muda gitu ya. banget gitu memang. Oke. Identiknya tuh kayak gitu. Tapi apakah emang sesuai dengan target market itu nggak sih, Ci Yuli? Audiens konsumen yang datang gitu. 70-30 lah. Iya, oke lah. 70% sesuai dengan target. Iya. Yes, betul. 30-nya itu kayak oma-oma gitu. Yes, betul dong. Oma-oma juga kan harus tetap keren, Pak. Ya. Terus punya ide nggak sih Strawberry tuh kayak punya barber gitu? Barber. barengan ngomong barber. Oke. Kok jadi good Daripada idea barber, ya? enggak. Daripada barber gue mendingan buka coffee shop. Oh, kira buka tukang pijat. Enggak ya? Enggak. Mungkin Pijat bisa plus dipikirkan plus nanti. Buka coffee shop ya? Coffee shop, gue mah ngapain barber lagi, di barber mah di salon gue juga ada barber, ada apa, wah pokoknya acak corak rame aja dah. Nah, itu aja. Tapi aku udah sedikit pertanyaan agak personal sih. Waduh. Agak personal. Teng. Hobinya Ci Yuli apa sih sebetulnya? Selain ngelola bisnis ya, maksudnya selain ngelola bisnis salon gitu. Kalau aku hobinya kayak kuliner deh. Aku kan tukang makan nih. Sama party kayaknya. Ya betul, party. Hmm. Jangan lupa kalau yang mau ngajakin party, join with Chili. Oke. Subscriber, follow and subscriber ya. Jangan lupa. Follow and subscriber. Karena itu sebagai balancing life balance Hidup ya. dong, ya hidup harus balance. Harus seimbang loh. Iya, harus seimbang. Tapi ya kalau di jalan ke luar negeri si Yuli emang suka clubbing juga gitu. Iya dong. Harus ya. Wah, jangan ya. Pokoknya kalau clubbing harus bawa bos. Harus bawa sugar daddy. Ya, itu kan kalau lagi di SC ya. Pokoknya kalau lagi di SC siap-siap tenang ada bos. Oke. Emang Civi juga suka Clubbing. Oh jangan ditanya. Bapak mah nanya kayak gitu, salah nanya. Kayaknya emang enggak ya, kayaknya kelihatan. Saya mah kalau disuruh clubbing, party mah wah nggak usah diundang yuk gue datang. Bener. Tapi kalau kamu ngeliat ini kan kita jujur aja sih kita memang sudah cukup dekat ya sama Ci Yuli, sama Cive sebelum kita podcast memang cukup dekat. Tapi kalau aku ngeliat putranya si Ci Yuli kan cuma satu Aja, ya kan? Yes. Cive juga cuma satu. Satu aja lah, ngapain gitu banyak-banyak kan. Sementara itu kan salon kan ada 30-an gitu kan. Terus ini ya, Bapak kayaknya pertanyaannya mancing-mancing ya. Ada yang Maksudnya- mancing gitu. maksudnya mau diturunin ke siapa gitu ya kan? Diturunin ke siapa? Dengan Ini segitu maksudnya Cili harus banyak banyaknya. dondongnya gitu. Karena Cili mau Anak kan harus punya jalan hidupnya sendiri dong, Pak. Dia harus pilih jenis kerjaan nanti dia ke depan, dia sukanya apa ya kita jalurin aja. Tapi si Ciuli memaksakan anak untuk terjun ke situ enggak nih? Enggak lah Pak, enggak banget. Apalagi kebenaran kan anak aku cowok kan. Dia kan anaknya cewek kan. Oke lah dia boleh nih. Ya Cive. Tapi kalau dari aku sih enggak lah. Dia boleh bebas pilih profesi apa yang pengen dia tekuni nih nanti ke depannya, bebas aja. Tapi punya Cive kan sudah mulai mewarisi ya. Iya lah, udah nih. Iya, dia sudah mulai mewarisi Sukses. ya. Yes. Itu memang dipaksa sama Cive. enggak. Tidak pernah ada pemaksaan dalam hidupku, Pak.
Cie. Sampai maksudnya gini loh, maksudnya dari mamahnya sekarang kan turun ke anak gitu kan. Artinya Yes. itu kan konsumen yang para loyal dong. Oke. Ada nggak sih yang dari mamanya terus anaknya ke Oh, salonnya? ke salon banyak lah Pak, banyak, Gitu. banyak. Yang menurut mereka kenapa dia harus balik ke salon itu lagi apa? Historinya Pak. Oke. Historinya. Nah, ini juga nanti kita akan korek juga nih ya terakhir. Kan dari tadi nih bos yang di sebelah gua kan ngorek-ngorek gua mulu ya, gua juga jadi panas ya, panas hati, panas dada. Nanti juga gua akan korek satu yang ini ya. Gimana caranya beliau bisa mendirikan Inaura ini, sebetulnya kan di luar out of Luar the biasa. box ya. Nah, Yes. kita nanti juga akan ada satu sesi ya, ngorek Pak Arya gimana beliau bisa mendirikan Inaura sebegini hebatnya menjadi sebuah produk unggulan Indonesia yang dipakai oleh salon-salon seluruh Indonesia. Nanti kita akan korek ya. Kalau yang setuju kalian kita ngorek beliau. Nah ini tuh aku tuh sebetulnya ada sedikit pernah ngobrol sama Pak Arya gimana cara beliau mengembangkan produk dari kecil. Nggak apa-apa ya Pak, bukan cuma spill dikit doang. Gimana Pak Arya tuh mendirikan Inaura, kenapa namanya Inaura. Nanti mungkin beliau sendiri yang harus menjawab ya. To be continued ya. Nanti Iya. gantian gitu ya, Gantian nanti gue yang akan nge-podcast Pak Arya ya. Tunggu Tunggu ya. Jadi di session berikutnya ya. session berikutnya. Session berikutnya ya. Ditunggu ya. Hostnya Aci. Nah, juga. boleh. Nanti gue korek silet setajam silet. Iya. Benar. Kenapa gua yang jadi di Nah, itu. roasting, Biarin nanti gue diundang roasting ya? lagi. Nanti biarin gue diundang lagi ke Inaura ya. Pokoknya gini, kalau buat gua Inaura itu kayak udah home, kayak rumah. Makanya ketika gua tuh udah kayak kekunci gitu, kayak udah kegembok, terus kuncinya diambil-ambil sama Pak Arya. Jadi nggak ada yang bisa buka kunci rumah gua tuh nggak bisa gitu. Iya. Jadi gimana ya? Kecintaan gua sama Inaura tuh udah begitu deep dalam gitu. Aduh. Luar biasa ya. Jadi itu salah satu konsep strategi bagaimana strawberry bisa maju ya. Bersama dengan Inaura. Oh gitu. Iya. Oke. Sama Inaura loh. Bersama dengan Inaura ya guys. By the way, kita tuh ditemenin sama Inaura berapa belas tahun ya? Iya, berapa belas tahun ya Berapa kita coba barengan sama lagi- Inaura ya? Kita ngobrolin lagi kita sama Inaura. Dari Karena awal. kan ini podcastnya Inaura kan. Iya, Nah, iya, Kita iya. tuh sedikit spill juga tentang kenapa gua sampai saat ini masih sama Inaura gitu kan. Karena memang jujur juga produk di luaran banyak dong. Kenapa gua kok masih nempel tuh sama Inaura kayak benalu gua tuh ya. Cinta banget sama Inaura ya. Satu, memang produk ini unggulannya bagus. Terus kedua, harganya masih murah. Tapi nanti di belakang juga gue mau panggil Panopi, jangan dimahalkan lagi ya kan. Ya. Tapi untuk sekarang, sampai saat sekarang, harga yang masih affordable itu Inaura. Dengan kualitas Dengan yang Kualitasnya ya tentunya, Iya. dengan kualitasnya, dengan harga yang masih affordable Inaura. Thank you loh Cive, sudah sekian belas tahun bersama Inaura ya Terus kan. Inaura juga terus mengeluarkan produk-produk yang inovatif ya. Pokoknya segala macam dibuat aja sama beliau. Iya. Nantilah pewangi lah, nanti ini keluar terus setiap tahun yang baru. Karena memang kalau kita ngobrol sama orang-orang salon ya, kita bilang bahwa inspirasi kita itu adalah para hairdresser Indonesia. Yes. Ya kan? Nah ini Bapak sebentar lagi mau mengeluarkan produk baru juga. Oh, apa ya? banyak ya kan? Nah jangan lupa banyak. di follow lupa ya. Iya. Terus ini kenapa kita harus membahas Inaura ya? Saya tuh membahas tentang strawberry gitu. salon ya kan? Iya. Karena emang strawberry salon itu kan memang fenomenal, bisa dibilang fenomenal dong di Bandung. Masa sih, Pak? Iya loh. Enggak juga. Fenomenal lah kalau kita bilang di Bandung. Orang mah punya satu salon, satu provinsi gitu ya, satu kota. Ini udah kayak si yang waralaba yang banyak itu gitu menjamur itu sih sebenarnya menjadi inspirasi banyak teman-teman salon juga ngerasa bahwa strawberry itu adalah suatu inspirator buat mereka
kalau pada acara Inaura naik ke atas stage, mereka itu banyak sekali sih kalau ngomong kita kagum sih sama Strawberry bisa ya nge-manage begitu besarnya gitu. Yeay. Kalau kita ngomong dunia hairdresser, yakin nggak sih dunia hairdresser itu akan berkembang gitu? Oh banget dong, potensi hairdresser Iya. itu sangat besar dan oke banget loh. Gua keburu nenek-nenek kali ya. Iya, iya. Biarinlah gua jadi hairdresser nenek-nenek juga ya. Kan mau udah nenek-nenek. Iya, emang udah mau Tapi, jadi tapi, emak. tapi nenek-nenek ini kekuatan nenek-nenek ya. Jiwanya kan tetap muda loh. Jadi tetap muda gitu. Nah, yakin dengan dunia hairdresser ke depan itu bisa berkembang gitu sih. Oh, sangat yakin profesi hairdresser itu benar-benar akan sangat berkembang. Kenapa? Semua sekarang semua segi pekerjaan butuh penampilan loh, Pak. Betul nggak? Iya, Nah, itu iya. salah satunya kenapa tren orang tuh dulu ya, sorry loh ya. Orang mau cari kerja tuh dilihat dari penampilan tuh harus yang culun, cupu gitu. Sekarang no, orang-orang yang bisa dress up sangat baik, yang benar-benar bagus dalam penampilan itu jadi nilai poin plus juga. Nah ini kan hubungannya kencang banget Pak sama hairdresser, dimana para hairdresser dibutuhkan loh untuk semua segi bidang kerjaan zaman sekarang gitu loh. Yes. Aku ngeliat memang nge-manage Strawberry Salon tuh nge-manage karyawannya tuh memang apa ya, emang kalau kita lagi sering follow di story di mana-mana, cara memanage Strawberry Salon itu emang kayak benar-benar dari hati. Yes Gitu ya. ya, betul. Jalan sebentar, jalan-jalan ke sini, sebentar jalan-jalan ke situ, sebentar ada meeting sini, bagi-bagi ampau, bagi-bagi apa, gitu kan. Itu adalah salah satu strateginya Strawberry untuk bertahan berarti. Sistem kekeluargaan dalam pekerjaan itu pasti bakalan lebih loyal, lebih kompak. Jadi kita sama kru sama tim, aku selalu ngomong lu bukan pegawai gua, tapi kita tuh partner kerja bareng-bareng. Itu selalu aku tekanin kayak gitu. Oke. Yes. Nah, kalau pelajaran dari Strawberry, kalau ngelihat bisnis yang semakin berkembang, apa sih pelajaran yang bisa diambil oleh Strawberry untuk bisa lebih berkembang lagi ke depan? Dengan kompetisi yang begitu beratnya sekarang ini. Yes, semua kita lagi diperhadapkan dengan saingan yang begitu banyak ya Pak ya. Iya. Ya intinya kita harus tetap mengerti apa yang pangsa pasar mau di zaman sekarang, kita akan selalu ikutin ke sana. Ya. Apa yang pangsa pasar berubah nih, pengennya ke dunia ini, kita sebagai Ready ya. yes harus selalu ready untuk itu. Memberikan pangsa pasar pengennya apa kita kasih gitu. Tapi dengan trademarknya Strawberry ya. Yes. Dengan apa maksudnya, dengan khasnya Strawberry. Apa sih khasnya Strawberry, karakter yang Strawberry yang orang nggak akan temuin di salon yang lain? Khasnya karyawan kita tuh kalau misalnya customer datang tuh bener-bener kayak family, kayak keluarga, nyaman. Bisa di dalam salon tuh bisa dari pagi sampai sore tuh mereka tuh betah. Ya ngebaso, nanti ya makan cireng, nanti makan seblak. Oh pokoknya pokoknya jadi raja aja deh pokoknya gitu. Jadi itu gitu. sesuatu hal kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita kayak datang misalkan ke salon orang nggak boleh ngerokok, nggak boleh, kalau di kita mah bebaskan, gaskeun gitu Pak. Bener? Ya harus dong. Harus, Kita gimana nyaman, caranya? bikin nyaman aja Ya gitu, gimana ya. caranya kita tamu-tamu kita tuh nyaman, feels like home, bisa kerja, bisa happy. Pokoknya yang penting happy deh. Mereka datang Ada harus sembari kerja gitu, sembari harus happy. makan, sembari Nah, kopi. mungkin teman-teman hairdresser di seluruh Indonesia tuh bisa ambil banyak pelajaran gitu ya dari omongan kita, pembicaraan kita hari ini. Kalau Ci Yuli sama Ci Fei pengen kasih suatu insight buat teman-teman hairdresser ngelola bisnis, apa sih yang pengen disampaikan kepada teman-teman hairdresser? Ciuli itu apa? Ya, Ya dengan apapun. mengelola 35 salon. Ya yang penting tuh apapun jangan cepat nyerah aja Pak, intinya. Jangan cepat nyerah, jangan baperan. Kalau baper jangan kerja, kalau kerja jangan baper. Hoi. Oke. Kan lu kalau lagi baper jangan kerja lo ya. Itu moto kita Pak. Oke. Yang selalu kita tempel. Kalau baper jangan kerja, kalau kerja jangan baper. Oke. Apa yang menjadi keinginan Ci Fei sampai hari ini untuk dunia salon yang belum kesampaian? Apa ya? Coba Ciuli. Dunia franchise ya mungkin kalau buat kita yang lagi kita pikirin, yang masih kita pertimbangin dengan baik. Gimana nih caranya si franchise ini bisa bantu
bisa berdampak lebih positif lagi ke depannya. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar atau Mungkin nanti kan punya usaha. pengen mungkin ada nanti franchise itu kan jadi kayak ada dua macam, ada yang franchise yang high level, ada yang franchise yang kayak buat UMKM gitulah, dimana mereka juga mungkin kalau ada yang di rumah, yang di perumahan kayak ya pengen mungkin kerja buka salon-salon kecil, mungkin mereka juga bisa beli franchise dengan harga yang murah juga. Terus kita kasih pelatihan juga, bisa membuka peluang usaha lah untuk ibu-ibu, emak-emak, pokoknya yang pengen cari duit lebih gitu. Nah, tapi itu masih kita pikirin gimana caranya, sistemnya seperti apa, masih jadi PR berat buat kita. Oke, itu kan kalau dari sisi bisnis. Oke, kalau dari sisi personalnya Ciyuli, gua kepengen ada misalnya nih ya, ini salon ya, misalnya ada bisnis yang pengen digelutin selain tadi coffee shop gitu, bikin sekolah gitu. Sekolah udah ada belum sih sebetulnya? Kita tuh memang udah bikin gitu, cuman mungkin nanti runningnya 1 tahun 2 tahun ke depan, karena masih ada beberapa cabang yang nunggu untuk buka loh Pak ini tahun ini. Yes. Oke, teman ada pengen, nah teman-teman yang lagi nonton kita hari ini kepengen mungkin ada wejangan selain kalau kerja jangan baper. Kalau apa tadi katanya? Kalau kerja jangan Kalau baper jangan kerja. kerja. Ada nggak sih selain itu yang gimana supaya mereka tuh lebih tetap semangat menghadapi dunia persaingan yang begitu ketat dari sisi bisnisnya ya, dari sisi bisnis. Dari segi yang selalu jadi words gue sih, kerja buat masa depan. Jadi ketika kita tahu kita kerja untuk masa depan, kita nggak akan mudah nyerah. Kenapa? Masa depan kita tuh ada di tangan kita, dimana kita bertanggung jawab. Masa depan kita harus gemilang dong, maksudnya nggak boleh nyusahin orang lain. Jadi kita benar-benar punya apa sih, semangat terus gitu untuk menggapai ke situ gitu. Dan di dunia hairdresser, dan bisa itu didapat di dunia hairdresser? Bisa banget Pak, bisa banget. Tuh. Yes. Bisa banget ya sih Pak ya? Bisa banget dong Pak. Yang dianggap bahwa hairdresser itu dulu kan tempatnya, salon itu kan tempat konotasi sangat jelek dulu ya Pak ya. Ya kan? Yes. Negatif gitu ya. Negatif. Kalau salon. Dan artinya sekarang bahwa dunia hairdresser itu bisa dijadikan sebagai tempat kita untuk mengais rezeki. Bisa banget. Bisa banget. Sangat bisa. Yes. Oke, ada nggak sih artis yang masuk ke salonnya Strawberry? Ada artis ya, ada ya. Ada sih Pak. Artis yang banyak sih. Banyak? Banyak. Orang setiap hari juga banyak artis yang datang. Saya juga masuk, kan saya artis. Iya dong ya kan. Maaf loh pertanyaannya salah ya, kayaknya. Supaya ngantuk guys, ya. Boleh nggak sih artis siapa aja yang pernah masuk ke Strawberry? Dari TV? Udah jarang. Saya lupa Pak, saking tidak terhitungnya yang artis Bandung gitu. Kalau si Yuli? Banyak Ya mungkin kayak siapa ya? Selebgram mungkin ya kalau. Selebgram, oke. Ya. Oh selebgram banyak ya. Kan sekarang mah kalau artis datang teh kan Pak harus dibayar. Ya, oh ya gitu ya. Iya, kalau untuk datang kan harus bayar. Tapi selebgram yang datang ke Strawberry adalah nggak dibayar? Enggak sih ya, rata-rata ya. Dan rata-rata kita juga nggak tahu dia selebgram atau enggak. Oh, oke. Gitu. Tahu-taunya lah. Enggak, kadang-kadang suka banyak yang kita juga nggak tahu pas waktu kakak nanti di tag, oh ternyata dia selebgram ya, misalkan pengikutnya 1 juta atau 500.000 atau berapa, ya kita tag-tagan gitu kan. Kan kalau sekarang kan kita misalkan di chat apa kan tag siapa namanya, nah, kita tahu gitu, oh dia tuh itu ya, oh iya ya, oh gue baru tahu, oh iya udah aja gitu doang Pak. Aduh, keren ya, jadi semangat pengen punya salon juga ya kayaknya. Boleh nggak ya punya salon juga ya? Boleh Pak, ntar mau diketok sama Strawberry, udah punya produk, punya salon juga. Ada Mas Edi kan, ada Mas Edi juga tuh kan, ada Pak Mas Edi. Kayaknya nggak boleh deh kayaknya sama Strawberry nggak disetujuin. Nggak boleh ya. Bapak konsen di bidang barang bikin produk aja ya gitu ya. Oke, teman-teman hairdresser seluruh Indonesia, kayaknya seru banget, banyak banget sih insight-insight yang udah kita
obrolin bareng sama Strawberry tadi, ada jargonnya si Strawberry tadi, kalau baper nggak usah kerja, kalau kerja ya nggak usah baper, gitu ya kan. betul, Pak, betul. Jadi buat teman-teman yang lagi menggeluti dunia hairdresser, harus semangat, karena satu yang menarik banget dari Strawberry itu tadi gimana kita harus meng-appreciate karyawan, terus memberikan kenyamanan kepada karyawan kita dalam bekerja, gitu ya. Dan banyak banget memang Strawberry itu membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman di Bandung, ya. Dan mudah-mudahan Strawberry akan terus berkembang lebih pesat lagi. Amin. Terus menginspirasi para hairdresser di seluruh Indonesia. Amin. Tetap tumbuh dan jaya bersama Inaura. Dan terima kasih banget sama buat Cive, buat Ciuli untuk bincang-bincangnya kali ini. Kita lesehan nggak apa-apa ya. Iya dong. Lebih nyantai juga nih kayak gini. Lebih nyantai, lebih nggak nervous gitu ya. Thank you banget untuk kehadirannya, thank you banget untuk semuanya, thank you banget untuk kolaborasinya, terima kasih untuk long term relationship-nya. Semoga harus selalu terjalin ya Pak ya. Selalu terjalin sampai yang tercinta Inaura pokoknya sarangnya. Dan sampai ke depan terus akan berkembang bersama Strawberry. Terima kasih teman-teman hairdresser semuanya. Bye, sampai ketemu lagi. Thank you.